Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah pola pikir kita, sehingga kita boleh semakin mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita, serta melakukannya. Sebelumnya, mari saya ajak kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kalau kali ini boleh kembali ada bersama untuk belajar kebenaran-Mu yang murni. Kami serahkan ke tangan-Mu, kiranya Engkau menolong, memberkati kami semua, memberkati anak-Mu yang akan Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu. Kau berikan hikmat kepada kami untuk mengerti, bahkan untuk menghidupi. Berbicaralah, urapilah kami semua, kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Saudara, yang namanya mengalami itu seperti kehidupan dalam keluarga, di mana ada relasi atau hubungan yang patut satu dengan yang lain. Ada saling memperhatikan, ada kasih sayang, saling menghargai, mengasihi dan menghormati, saling menikmati satu dengan yang lain, dan lebih dari itu semua, ada saling tanggung jawab. Seorang ayah bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang melindungi dan menghidupi keluarga. Seorang istri menyatakan tanggung jawabnya sebagai penolong bagi suami dan anak-anak. Anak-anak pun demikian harus bertanggung jawab dengan cara menghormati orang tua dan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi, selalu ada sesuatu yang dikerjakan. Itulah kuncinya. Itu baru dinamakan bisa mengalami, saudara, satu sama lain. Demikian juga orang percaya dengan Tuhan. Kita bisa dikatakan mengalami Tuhan kalau kita memiliki relasi atau hubungan yang patut dengan Dia, seperti dalam kehidupan rumah tangga tadi. Itu sangatlah dimungkinkan, saudara. Jadi setiap orang percaya itu bisa berelasi, bisa memiliki hubungan yang patut dengan Allah. Hal itu karena Allah yang membuka dirinya. Tanpa Allah membuka dirinya, mustahil bagi kita untuk mengalami Dia. Pertanyaannya, bagaimana Allah membuka dirinya? Yaitu dengan cara melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang Allah sudah kerjakan buat kita. Itulah sebabnya saya katakan Tuhan mau membuka dirinya untuk mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita akan baca apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikian, saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah
kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Saudara, kita ketahui dalam ayat ini, teks aslinya, maksud saya, kata ketahui dalam ayat di atas, teks aslinya adalah ginosko, yang artinya pengenalan atau pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa ketika Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita, Ia sejatinya sedang membuka dan memulai relasi dengan kita, membuat kita bisa mengenal Dia, membuat kita memiliki pengalaman atau mengalami Dia. Ini harus kita hayati betul. Coba sekarang saya tanya, apakah saudara sadar dan menghayati bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya dan mati buat menggantikan hukuman dosa yang seharusnya saudara tanggung? Coba jawab saudara. Kalau jujur, kebanyakan kita tahu akan hal itu, tetapi tidak atau kurang menghayatinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita belum melakukan apapun untuk Dia. Belum ada yang kita lakukan untuk Kristus yang telah menyerahkan nyawanya dan mati buat kita. Kalaupun sudah, itu pun belum memadai, saudara. Bahkan, tidak sedikit di antara kita, orang percaya yang tidak mengerti tanggung jawab kita, tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Kita cuma tahu, sebagai orang Kristen, kita sudah diselamatkan oleh kematian Kristus, dan kelak mati masuk surga. Dan yang penting sudah ke gereja. Itu pun kalau ada kesibukan, ya nggak pergi dulu, nggak apa-apa. Kalau jujur, kebanyakan begitu saudara, pemahaman kita. Padahal ayat tadi sangat jelas dan tegas berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini loh saudara, kita wajib, perhatikan, wajib. Jadi bukan pilihan, tidak ada pilihan lain kecuali satu, yaitu menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sekarang pertanyaannya, sudahkah saudara menyerahkan nyawa saudara buat orang lain, buat sesama? Halo, bagaimana jawaban saudara? Mungkin saudara bertanya, berarti kita harus seperti Yesus, Pak. Harus mati buat orang lain. Kalau begitu mending enggak aja. Masakan kekristenan mengajarkan seperti itu? Nah, jangan salah saudara. Saya juga tidak berkata demikian. Jelasnya kita baca ayat selanjutnya, di mana di ayat yang ke-17 dijelaskan yang dimaksud dengan menyerahkan nyawa bagi saudara-saudaranya
adalah menutup hati, dalam arti melihat orang lain menderita kekurangan tetapi tidak mau menolong. Padahal dirinya bisa menolong. Padahal memiliki apa yang dibutuhkan orang yang menderita kekurangan itu. Dikatakan, dalam diri orang itu tidak ada kasih. Orang yang seperti itu tidak memiliki kasih, saudara. Nah, kalau saudara bagaimana? Seperti itu atau tidak? Ayat selanjutnya mengingatkan agar kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Jangan hanya pandai bersimpati, tetapi hendaklah saudara berempati juga, bertindak, begitu maksudnya. Itulah sebabnya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, zong. Tetapi iman bekerja bersama-sama perbuatan, dan oleh perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Iman dan perbuatan itu seperti kepingan uang logam yang bermuka dua, yang tidak bisa dipisahkan. Dan terkait akan hal itu, dalam Roma 13 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, kalau sekarang kita temukan banyak orang Kristen berhutang, saudara. Bahkan gali lubang tutup lubang, sampai stres sendiri dan hidupnya menderita. Bisa disimpulkan bahwa ia tidak mengerti kebenaran ini. Kalau tidak boleh hutang, terus harus bagaimana? Bicara hutang itu topik yang panjang, yang tidak bisa saya uraikan di sini tentunya. Tetapi terkait dengan orang percaya yang menderita karena kekurangan, betul-betul karena ia lemah dan tidak berdaya, atau yang benar-benar sudah berusaha kerja keras, tapi karena satu hal dan yang lain memang perlu pertolongan. Nah, orang yang seperti ini harus berani jujur, saya katakan jujur, dan minta bantuan kepada sesama orang Kristen sebagai saudara seiman. Tetapi ingat, jangan sampai memanfaatkan loh saudara. Ya, jangan sampai memanfaatkan. Karena banyak orang Kristen yang memanfaatkan kebaikan saudara-saudaranya. Nah, sebaliknya, kita sebagai orang percaya juga harus berani dan mau memberikan nyawa kita kepada mereka. Maksudnya mau memberi pertolongan, baik berupa uang, materi, mungkin berupa sembako, pikiran, atau paling tidak membuka diri, mendengarkan curhat atau keluh kesah mereka. Ya saudara, saya tahu barangkali saudara ada yang berkata, kalau cuma cerita masalah atau penderitaan, saya pun juga punya persoalan. Oh, itu betul. Tetapi justru ketika saudara memberi diri, minimal mendengarkan orang yang menderita, saudara sedang menyerahkan nyawa saudara buat orang itu. Ketika saudara hanya memiliki beras 5 kilo misalnya, lalu saudara berikan ke orang yang membutuhkan, berarti saudara sedang menyerahkan nyawa saudara. Demikian juga
ketika saudara berikan 10.000-an terakhir dalam dompet saudara kepada orang yang membutuhkan. Ya, namun demikian, dalam memberi, kita pun juga harus memakai hikmat Tuhan. Tetapi jangan tidak memberi dengan dalih Tuhan tidak menyuruh saudara. Padahal itu kemauan saudara sendiri. Ya, apalagi saudara memberi pinjaman disertai dengan bunga. Kalaupun harus memberikan pinjaman, paling tidak jangan ditarik bunga, saudara. Begitulah saudara, kita memenuhi hukum Kristus. Seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita bertolong-tolongan menanggung beban, maka sejatinya kita sudah hidup di dalam hukum Kristus, hukum Allah sendiri. Intinya, sebagai orang yang mengalami Tuhan, itu harus dibuktikan bahwa yang diperhatikan, yang jadi perhatian, itu bukan hanya kepentingan dirinya saja. Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku, orang Kristen itu tidak boleh egois, tidak boleh kikir, tidak boleh pelit. Kalau ada yang begitu, itu kartu mati dan tidak bisa dikatakan mengalami Tuhan. Cuma untuk hidup dengan saling menolong dan mengasihi, hidup dengan menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita, itu memang tidak mudah. Tetapi bisa, bahkan sangat mungkin. Lalu bagaimana caranya? Caranya, kita harus bersatu. Seperti yang dicontohkan jemaat mula-mula dan dituliskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bersatu, itulah kuncinya. Jemaat mula-mula, karena bersatu, maka mereka bisa hidup bersama, bahkan hidupnya diberkati. Banyak orang menyukai cara hidup mereka dan jumlah mereka ditambahkan tiap-tiap hari. Dikatakan milik mereka itu milik bersama. Bahkan ada yang rela menjual harta kepunyaannya demi menolong orang yang membutuhkan. Saudara, kita itu dalam hidup bermasyarakat sudah terbukti kok bisa bersatu. Kapan? Yaitu ketika ada bencana alam, ada musibah, ada pandemi, dan kesusahan atau kesulitan lainnya. Lah, kalau sekarang keadaannya aman dan nyaman, harusnya sebagai orang percaya kita lebih bisa untuk saling memperhatikan, saling berbagi, dan menyerahkan nyawa kita buat saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Karena itulah bukti kita mengalami Tuhan. Bukti kita ini murid-murid Kristus yang sejati. Ingat saudara, dalam perkumpulan RT saja kita bisa mengedarkan tampah tuh untuk membantu tetangga yang sakit. Padahal itu tidak semua orang Kristen loh.
Itulah sebabnya tidak ada jeleknya kalau ada saling memperhatikan di antara saudara seiman. Bahkan itu satu keharusan. Seperti saya katakan tadi, sebagai bukti bahwa seorang yang beriman kepada Tuhan itu mengalami Tuhan. Khususnya di lingkup kecil di gereja. Gereja pun harus bisa memaksimalkan dengan membuka persembahan diakonia, memotivasi jemaat, dan menjadi penghubung yang baik dari donatur atau persembahan khusus diakonia kepada jemaat yang benar-benar menderita kekurangan. Amin. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Mari sekarang kita dengarkan satu pujian. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena firman-Mu. Sekarang kami sadar ya Bapak, bahwa sebagai orang percaya yang mengalami Engkau, yang sudah lahir baru, kami harus bisa membuktikan di mana Kau ajarkan agar kami menyerahkan nyawa kami bagi saudara-saudara kami. Kami harus berani berkorban, rela menderita demi Engkau dan kerajaan-Mu. Kami percaya ya Bapak, ketika kami serius, kami sungguh-sungguh ingin menghidupinya, maka Engkau yang akan memberikan kesanggupan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu kali ini. Kami mau berubah. Terima kasih. Dan jika sebentar program ini berakhir, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, sumber berkat, segala berkat. Engkau senantiasa menyertai kami, bahkan Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.